Saya nggak tahu juga tuh ya, kenapa nama saya kepilih. Mungkin saat itu ada 16 orang yang kepilih. Dari berapa ya? 48 atau berapa itu? Ya, 16 orang kepilih. Ya, bangga juga sih. Ya, orang yang dipilih yang saat itu mungkin Pak Kiai ingin menggenjot lulusan PTA ini menjadi ulama lah. Jadi ulama. Berarti ada persiapan ya, selain tentunya ilmu, ya. Ada persiapan khusus yang disiapkan oleh Pak Kiai Nur Ali sehingga seseorang atau santri PTA itu menjadi ulama. Apa yang antum rasain persiapan khusus menjadi ulama itu apa? Iya. Kalau persiapan itu saya nggak tahu, cuma mungkin dilihat dari materi materi kajian ya, materi iya. Kita mungkin nggak mungkin dong seorang ulama tanpa dibekali dengan basic keagamaan. Dalam hal ini bagaimana seorang ulama bisa mengistinbat sebuah hukum kalau tidak bisa membaca kitab kuning. Tidak mungkin bisa membaca kitab kuning tanpa menguasai tata bahasa yang baik, tata bahasa Arab yang baik. Oleh karena itu di PTA itu sepertinya Pak Kiai bagaimana siswa itu, mahasantri itu betul-betul menguasai nahwu. Oleh karena itu pelajaran yang kami terima pada waktu di PTA itu adalah diantaranya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Yang dibaca apanya? Alfiyahnya atau? Kita baca teksnya, kemudian beliau menjelaskan. Ada peristiwa menarik. Saat itu kami yang namanya ya dikatakan mahasantri, kadang-kadang kita malas untuk baca buku dalam pengertian Pak Kiai itu biasanya sampai di masjid itu kita belajar di masjid. Baju tangan panjang nggak boleh lengan panjang, juga nggak boleh lengan pendek, nggak boleh. Kenapa? Jadi harus segini gitu. Apa alasannya? Pernah disampaikan Pak Kiai Nur Ali nggak? Mungkin apa? Ini ciri khas kali ya. Ciri khas yang pertama dari pakaian itu kita nggak boleh lengan panjang, nggak boleh lengan pendek, harus di sini. Oke. Ya, terus dari peci. Peci kita pada waktu di At-Taqwa nggak boleh pakai peci putih, harus pakai peci hitam. Tapi ketika sekolah di PTA harus pakai peci putih. Mungkin pembeda aja. Sekarang mungkin saya tanya, kan PTA itu kan Pak Kiai Nur Ali mempersiapkan santri-santrinya menjadi ulama. Iya. Sekarang antum merasa jadi ulama? Belum. Ya mungkin keilmuan kali ya, belum ya. Jadi kembali kepada tadi, Alfiyah itu memang Pak Kiai dalam mengajar ya luar biasa. Jadi Pak Kiai itu meminta kita bukan untuk menerangkan sesuatu, tetapi kita berantem. Bahasanya kalau menurut Pak Kiai kita berkelahi intelektual sebelum menghadap beliau. Ya, persiapan tuh. Jadi di kamar itu kita harus diskusi yang macam-macam, kemudian tidak bisa mengeluarkan jalan keluar, baru kita sampaikan kepada Pak Kiai ketika kita belajar menghadapi beliau. Iya, artinya bahwa menguasai ilmu alat itu, nahwu itu kan adalah keniscayaan, sesuatu yang harus dipelajari. Tapi ada bagian pelajaran yang mungkin di situ ada Kiai mempersiapkan antum semua menjadi ulama. Selain menguasai ilmu, ada nggak pelajaran lain yang di situ ada mungkin persiapan integritas pribadi atau apa itu? Iya. Apa itu? Iya, mungkin kembali kepada kita nggak tahu dipersiapkan seperti apa, tapi kembali kepada tadi kitab-kitab kajian. Di situ ada lagi tadi mempersiapkan itu mental ya, karakter dan sebagainya. Itu kitabnya namanya Izzatun Nasyi'in. Iya. Izzatun Nasyi'in itu pakai benar-benar memotivasi kita untuk al-iqdam, maju dan sebagainya. Beliau juga membandingkan negara satu dengan negara yang lain, menjadi seorang pejuang. Kita dipersiapkan untuk menjadi seorang pejuang, bukan menjadi seorang pekerja. Pekerja dalam hal ini misalnya kita kerja, kita dapat uang, bukan itu. Kita harus memperjuangkan Islam inilah. Iya. Ke masyarakat, artinya ulama itu ya basicnya ya masyarakat. Ada nggak bagian-bagian yang Kiai ajarkan bagaimana ya Izzatun Nasyi'in macam-macam banyak materi itu lah.
Tapi itu kan materi yang dipersiapkan secara umum lah Iya. terhadap kita di Bekasi sendiri, Iya. khususnya ya di Bekasi lah. Ada nggak bagian-bagian penting dalam itu yang Kiai persiapkan bahwa kita memang harus eksis sebagai